Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan tak lupa juga kepada teman-teman kelas E yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami di sini untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama ada Sarah Mahbubiah dengan NIM 12120100155, dan yang kedua ada saya sendiri yakni Sela Oktavia Hoirunisa dengan NIM 12120100158, dan yang terakhir ada Widya Rafika Putri dengan NIM 12120100178. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama yakni pengertian Pancasila, yang kedua ada pengertian ilmu, yang ketiga ada pengertian ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai pengertian Pancasila dan pengertian ilmu. Nah, jadi Pancasila itu adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain pengertian Pancasila secara etimologis, ada juga beberapa tokoh yang mengartikan Pancasila itu dengan beberapa makna yang lebih dalam. Tokoh yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Nah, beliau beranggapan bahwasannya Pancasila itu merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun berabad-abad yang terpendam oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila itu bukan hanya sekedar falsafah bagi negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu ada menurut Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu kan berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dan demikian, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang ketiga yaitu menurut Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir menurut Noto Negoro, arti Pancasila adalah falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Materi selanjutnya mengenai pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yang masdarnya itu alima ya'lamu, yang berarti mengetahui, tahu atau mengetahui. Nah, sementara itu, secara istilah, ilmu itu diartikan sebagai idroku syai' bihaqiqotih. Jadi mengetahui sesuatu secara hakiki. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian konsep-konsep atau kerangka konseptual yang digunakan, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh para sarjana dari generasi ke generasi untuk dapat memajukan kehidupan manusia. Nah, ilmu pengetahuan yang dikembangkan dapat menghasilkan suatu penemuan baru yang merupakan pengalaman, pengembangan, atau pendalaman lebih khusus dari penemuan sebelumnya.
mengacu dan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada yang relevan. Nah, adapun pembagian ilmu pengetahuan secara tradisional diantaranya yaitu ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora atau kemanusiaan. Nah, masing-masing golongan ini memiliki sejumlah bidang ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu. Nah, setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki paradigmanya masing-masing yang dapat membedakan antara ilmu pengetahuan yang lain. Nah, pendapat yang berbeda antara Thomas Kuhn dan Karl Popper tentang pengembangan ilmu pengetahuan antara proses revolusi dan proses evolusi paradigma-paradigma yang sudah ada. Nah, di sini ilmu pengetahuan alam ini merupakan kajian mengenai gejala-gejala alam yang bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang merupakan hakikat dari gejala-gejala alam dan keteraturan yang ada di dalamnya. Sedangkan humaniora ini merupakan untuk memahami kelakuan manusia dan ekspresi-ekspresinya, sehingga corak yang dibutuhkan peneliti adalah interpretif atau yang disebut hermeneutik. Nah, paradigmanya ini ialah manusia. Paradigma-paradigma yang interpretif itu disebut positivisme atau konstruktivisme. Nah, tantangan terhadap positivisme ini merupakan landasan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial yang berusaha menjadi ilmiah dalam sejarah pengembangannya. Nah, perbedaan antara positivisme dan post-positivisme ini yaitu antara paradigma dan metodologinya. Nah, kalau positivisme itu paradigma dan metodologinya itu kuantitatif, sedangkan post-positivisme yaitu paradigma dan metodologinya kualitatif. Nah, adapun satu bidang ilmu pengetahuan dapat memenuhi syarat apabila memenuhi syarat tersebut. Yang pertama yaitu community ilmiah, yang kedua paradigma, dan yang ketiga jurnal ilmiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu, pengetahuan, teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terus yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Terus yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan indegensiasi ilmu atau mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanan dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Terus pengertian yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengadakan bahwa sejak awal pengembangan iptek harus sudah melibatkan nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan.
Sedangkan pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dari pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Terus kita akan membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Pertama, pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke nentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Terus yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita keadilan. Karena itu juga diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring dan merangkul pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Terus kita akan membahas tentang esensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyu Pat berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan yang tinggi. Terus sila yang ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknologi Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesional. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Terus sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembaca ini untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengolah industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengolahan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Untuk itu, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin dicukupkan sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Untuk itu, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.